Di era Orde Baru, Presiden Soeharto pernah berencana membangun Papua agar lebih maju. Namun dengan pertimbangan untung rugi, pembangunan itu tak pernah terjadi. Presiden Soeharto kala itu mengatakan tidak ada investor yang mau investasi di Papua. Jadi sangat sulit untuk memajukan provinsi yang kala itu masih bernama Irian Jaya. Khususnya untuk Irian Jaya, Indonesia bagian timur, memang pemerintah mendorong. Kita telah membentuk ada satu tim khusus untuk memikirkan program, menentukan program-program dalam pembangunan Indonesia bagian timur itu. Sampai sekarang memang belum banyak investor yang tertarik. Sebab tidak ada investor yang mau nanam modalnya tanpa keuntungan. Sekarang yang untung adalah pertambangan. Dalam rangka pertanian memang sudah ada program. Yang penting adalah penyelesaian infrastruktur, ialah jalan. Pembangunan jalan dari Jayapura sampai kepada Wamena. Ratusan kilo. Kalau itu sudah bisa dibuka, maka rakyat nanti akan bisa ditarik ke kanan kiri daripada jalan. Sehingga mereka nanti bisa terus dalam pembangunan dalam bidang pertanian, terutama perkebunan sebagai pelasmi. Pertimbangan yang sama terus berlanjut pada presiden-presiden selanjutnya, sehingga Papua tetap tertinggal, meski penguasa di Indonesia sudah silih berganti. Namun penantian lama warga Papua akhirnya terjawab di era Presiden Jokowi. Tanpa pertimbangan untung rugi, Jokowi langsung menggerakkan pembangunan besar-besaran di tanah Papua. Pembangunan jalan di Papua menjadi proyek yang paling banyak menyerap anggaran. Jokowi membangun jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 km dan jalan lintas perbatasan sepanjang 1.098 km. Jalan itu menjadi penghubung antar daerah di Papua dan Papua Barat, sehingga berhasil memangkas kesenjangan harga yang dulunya sangat tinggi di tanah Papua. Kenapa dibangun Trans Papua? 3 tahun yang lalu saya ke Wamena. Saya tanya kepada masyarakat, berapa harga bensin di Wamena? Harga bensin di sini Pak, 60.000. Kadang-kadang kalau pas cuaca nggak baik bisa jadi 100.000. Saat itu juga saya perintahkan kepada menteri, saya mau bensin di sini harganya sama dengan di Jawa. Harus kita syukuri bahwa sekarang harga bensin di Wamena dan sekitar Pegunungan Tengah sama seperti yang kita nikmati di Jawa. Itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengikuti pilihan dan langkah politik dari Pak Jokowi. Kenapa justru saya melihat kita di PDI Perjuangan itu, di PDI dulu, sangat mengidolakan Bung Karno. Ya, Bung Karno mengajarkan kita harus mencintai wong cilik, ya, membela wong cilik. Pak Jokowi yang menjalankan, memberikan anggaran desa setiap tahun berapa puluh triliun. Belum pernah ada sebelumnya. Pak Jokowi yang sering datang ke rumah-rumah pada saat COVID, bahkan dia ambil resiko mengetuk dan membantu masyarakat di rumahnya, di kampungnya masing-masing. Kemudian Bung Karno mengajarkan kita juga harus berani, tidak boleh ragu dan minder menghadapi tekanan asing. Pak Jokowi berani. Bagaimana Freeport di zaman Pak Jokowi itu mayoritas dimiliki oleh Indonesia yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Sekarang Freeport mayoritas Indonesia. Kemudian bagaimana menghadapi Eropa soal nikel, soal sawit. Dia berani. Dulu Bung Karno membuat non-blok di Bandung. Dan kita lihat bagaimana hari lahirnya Pancasila 1 Juni dibuat di bangsa ini oleh Pak Jokowi. Jadi menurut saya sebagai orang yang objektif ya melihat justru Jokowi ya itu menurut saya adalah yang menjalankan ajaran Bung Karno dengan benar, bukan hanya kata-kata tapi juga tindakan. Pembangunan yang dilakukan Jokowi di Papua juga menyentuh hingga ke pelosok-pelosok dan daerah-daerah pegunungan. Untuk memajukan SDM di Bumi Cendrawasih, Jokowi juga membangun 176 sekolah dan beberapa perguruan tinggi, serta membangun fasilitas akademi sepak bola bertaraf internasional di Jayapura.
Bahkan demi memajukan olahraga di Papua, Jokowi membangun berbagai fasilitas olahraga dan menjadikan Papua menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2021. Masyarakat Papua yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya sayangi. Perasaan saya dan perasaan saudara-saudara pasti sama. Kita bangga berada di tanah Papua. Dan kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Demi mempercepat pertumbuhan ekonomi di Papua, Jokowi juga membangun Papua Youth Creative Hub yang membawai berbagai bidang ekonomi, seperti pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, hingga pusat teknologi yang bisa melahirkan talent-talent baru dan pengusaha muda di Papua. Tak hanya itu, Jokowi juga membangun pos lintas batas negara menjadi lebih megah. Jokowi juga membangun jembatan, serta membuka lahan pertanian baru di Papua. Untuk daerah pelosok, Jokowi juga membangun rumah yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu, yang tinggal di daerah pegunungan. Dan kami berterima kasih dan kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan luar biasa bagi kami. Tuhan titipkan kita di bangsa ini, kita diperhatikan, harapan kita kelanjutan. Dari semua yang telah diberikan oleh Jokowi untuk Papua, bahkan wajar jika Presiden Jokowi sangat dicintai oleh rakyat Papua. Jokowi menjadi presiden pertama Indonesia yang menginjakkan kakinya di Papua lebih dari 20 kali. Jokowi sudah mengunjungi hampir semua daerah yang ada di tanah Papua, mulai dari kota hingga pelosok dan daerah-daerah pegunungan. Itulah yang membuat Jokowi sangat berarti bagi rakyat Papua. Yang paling berkesan bagi rakyat Papua adalah Jokowi bukan berasal dari tanah Papua, namun cinta dan perhatiannya pada Papua melebihi tanah kelahirannya sendiri. Bahkan Jokowi tak takut kehilangan nyawanya ketika berkunjung ke daerah paling rawan di Papua. Saat saya di Papua, saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Nduga. Karena ada informasi yang datang ke saya, Pak, Bapak datang ke Nduga, Bapak nanti akan kaget. Lalu kenapa kaget? Ya Bapak pergi saja. Terus saya perintah saat itu, saya mau ke Nduga. Saya mau ke Kabupaten Nduga. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan, Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul. Saya nggak mau tahu, saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Nduga. Urusan keamanan itu urusanmu. Semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua. Bagi rakyat Papua, nama Jokowi akan selalu dikenang sepanjang masa. Mereka akan selalu bangga menceritakan pada anak cucu kalau Tuhan pernah mengirimkan seorang penyelamat bernama Joko Widodo untuk tanah Papua. Dong, ini cerita dari tadi tentang Pak Jokowi luar biasa, guys. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis, guys. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam, tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding, guys, dengarnya, guys. Biar Bapak Jokowi sembunyi rupa dimanapun, kami tetap tahu dan kami mengingat kebaikan Bapak Jokowi seumur hidup kami saja. Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di ACC sana. Jokowi itu anak Sorpus, anak Sorong. Anak Sorong Pusat. Luar biasa, guys. Jokowi anak Sorong Pusat. Ya. Sorpu.